Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizur, Sarjana Pendidikan Islam. Saya merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Atfal Tanjung Lauk, Gulu-Gulu, Sumeneb, Madura. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan PIT 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 6 dengan materi sejarah kebudayaan Islam sebagai syarat uji kompetensi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah pada sarapan berarti semangat ya? Semangat. Sebelum kita mulai belajar, saya periksa dulu barangkali masih ada yang belum rapi. Nah, coba cek kerapian kalian. Cek masing-masing ini. Nah, siapa kerahnya? Ayo yang lain cek kerahnya. Ini mau belajar harus Rapi. rapi. Baju di dalam semua? Nah, ini belum. Ayo. Coba bisa di dalam? Ayo. Apanya yang kamu buat? Telah. Di dalam, ayo. Biar rapi, ayo. Ayo. Tamam dan mamang. Dibuat rapi. Sama. Oh, boleh keluar. Ya, silakan buat rapi dulu. Ayo. Nah, sekarang sudah pada rapi kan? Sudah pada tampan, coba lihat temannya. Ini sudah pada. Ini kok. Ayo di sini. Nah, sudah pada rapi semua. Ini calon TNI mau daftar TNI nanti katanya. Oh, cita-cita bagus. Silakan duduk karena sudah rapi. Silakan duduk, yo. Alhamdulillah, sudah pada rapi semua. Sudah siap belajar? Siap. Baik, sebelum dilanjut, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa kok tidak hadir hari ini? Sakit. Sakit sejak kapan? Kemarin. Kalau sudah sakit sejak kemarin, apakah sudah ada yang menjenguk? Belum. Ada yang? Belum. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya
ada teman yang sakit, jenguk bersama-sama. Ya? Siap ya? Siap. Baik. Sebelum masuk pada materi kita hari ini, kita baca doa dulu bersama. Saya minta tolong ke Farhan untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Doa selesai. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali, Mas Farhan. Baik, sebelum masuk ke materi, kita explain dulu dengan tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Tepuk 1 bilangnya hu, tepuk 1 bilang hu, tepuk 2 bilang yes, tepuk 3 bilang cool. Siap? Siap. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Mari kita mulai masuk ke materi kita. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa, yo? Sunan Kudus. Profil Sunan Kudus. Ada yang masih ingat nama asli dari Sunan Kudus siapa? Jabat Sotik Asmakan. Oke. Tahu nama gurunya siapa? Ayahnya dan Catherine Sing itu nama aslinya Teling Sing. Beliau merupakan pedagang dari Cina, dakwah di tanah Jawa sebelum Sunan Kudus. Makanya Sunan Kudus berguru kepada Teling Sing atau Catherine Sing ya. Ada yang masih ingat apa namanya? Saudara dari Sunan Kudus siapa? Saudara kandungnya? Sunan Ampel ada di mana? Di Surabaya. Surabaya masuk Jawa Timur. Kalau Sunan Kudus ada di mana? Jawa Tengah. Nah, baik, berarti masih ingat ya materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari ini. Kemarin sudah disebutkan, yaitu tentang peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Baik, ada yang sudah baca bukunya? Ada yang sudah baca di materinya? Sudah? Benar, sudah baca. Kalau saya tanya kira-kira bisa? Oke, atau mungkin ada yang belum benar-benar paham, saya kasih waktu 5 menit untuk membaca bukunya. Yuk dibuka di halaman 98. Yuk dibuka. Dari halaman 98. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Silahkan dibaca.
sudah selesai baca semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai kita bahas bersama-sama sebagaimana yang saya buat set atau apa dibuat PowerPoint di depan ya. Kita masuk ke materi kita dan kelas 6 sudah membaca semua. Kita bahas bersama-sama. Ini materi kita hari ini yaitu peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya Sunan Kudus. Tadi kan sudah disebutkan bahwa nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq Asmad. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Termasuk siswa di sini ke sekolah itu tujuannya untuk belajar. Sekarang kita harus juga tahu tujuan belajar tentang peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam itu untuk apa saja. Gitu ya. Siswa nanti kira-kira bisa dapat apa dengan mempelajari ini tujuannya. Yang pertama kita menganalisis peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kira-kira apa saja cara-cara jitu dari Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Apakah dengan perang? Apakah dengan tim selabin? Ataukah dengan jampe-jampe dan sebagainya ya? Karena kita akan analisis bagaimana peran Sunan Kudus itu. Seberapa penting kok sampai masuk dari bagian Wadi Songo atau 9 wadi. Oke. Pertama kita menganalisis perannya. Kemudian yang kedua yaitu kalau sudah dianalisis perannya, maka siswa itu bisa menjelaskan peran Sunan Kudus dalam mempelopori toleransi beragama dan melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Bagaimana Sunan Kudus itu nanti memahami toleransi beragama kan itu. Karena sebelum Islam pasti mempunyai agama lain masyarakat di tanah Jawa ini. Nah, bagaimana nanti peran Sunan Kudus? Peran Sunan Kudus ini menyatukan atau akulturasi mulai dari budaya Islam dengan budaya lokal. Tidak mungkin kan nanti misalnya lokalnya itu beragama yang merah nanti, sedangkan Islam misalnya agama putih misalnya dicampur, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat antara putih dan merah misalnya. Bagaimana Sunan Kudus itu mencampur atau memadukan antara budaya Islam dengan budaya lokal. Karena sebelum Islam pasti di daerah Kudus itu ada sudah beragama lain selain Islam. Sudah mempunyai sosial budaya masing-masing, sudah mempunyai sosial budaya atau budaya yang sangat melekat pada diri masyarakat. Nah, sedangkan Sunan Kudus datang untuk menyebarkan atau mengembangkan Islam. Kita pelajari nanti dan kita bisa menjelaskan, siswa bisa menjelaskan bagaimana Sunan Kudus itu meramu atau memadukan antara budaya Islam dengan budaya lokal. Baik. Selanjutnya peran Sunan Kudus dalam mengembangkan syiar Islam
beliau mempelopori toleransi beragama. Beliau sebagai pelopor atau sebagai tonggak utama atau sebagai penegak dari toleransi beragama. Jadi Sunan Kudus itu menjadi pelopor, menjadi orang pertama yang sebagai toleransi beragama. Ada yang tahu toleransi itu apa? Toleransi. Toleransi. Toleransi itu Menghormati. Oke, menghormati. Selain menghormati apa ayo? Menghargai. Menghargai. Berarti menghargai sesama. Ada lagi selain menghormati Tidak mengganggu agama lain. tidak mengganggu agama Lain. menghormati sesama atau tidak mengganggu agama Lain. agama lain atau tidak mengganggu budaya agama lain. Itu bagian dari toleransi. Kalau di dalam kelas kira-kira toleransi itu apa? Ayo kira-kira. Baik. Menghargai sesama. Teman. Menghargai pendapat teman orang lain. Artinya tidak merasa benar sendiri. Kalau sama-sama punya pendapat, tapi pendapat temannya juga harus dihargai, ya. Tidak perlu merasa paling benar dan tidak perlu menyalahkan teman yang lain. Baik. Oke. Peran Sunan Kudus bagaimana nanti di wilayah Kudus? Selanjutnya, di antaranya Sunan Kudus itu melarang menyembelih sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Kurban ini merupakan anjuran di dalam Islam. Sebentar lagi kan sudah masuk pada Idul Adha. Nah, bagi yang mampu boleh berkurban sapi, kambing juga boleh. Nah, di masa Sunan Kudus itu dilarang menyembelih sapi. Kira-kira apa? Kenapa kok dilarang? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa dilarang? Karena mereka menghormati sapi. Kenapa? Ayo, Mamang. Nah, siapa namanya? Mamang. Ayo. Karena mereka menghormati sapi. Karena mereka menghormati sapi. Ada yang lain? Ayo. Siapa yang mau jawab? Karena sapi merupakan binatang yang dihormati. Sama, tapi ayo intinya sama. Berarti sapi sangat dihormati oleh siapa pada saat itu kira-kira? Orang Hindu. Orang Hindu. Berarti pada saat itu kebanyakan mereka beragama Hindu. Nah, demi menghormati masyarakat yang sudah mempunyai budaya menghormati sapi, maka Sunan Kudus itu melarang. Walaupun dalam Islam sudah dianjurkan untuk menyembelih sapi pada saat kurban atau Idul Adha. Dilarang karena untuk menghormati budaya masyarakat yang sudah kental pada saat itu, ya. Baik. Ini walaupun tidak sampai separah ini mungkin, ya, pada saat itu, atau mungkin tidak menyakiti sapi, termasuk mungkin dihias atau dan sebagainya. Selanjutnya, nah, itu kental dengan sapi pada saat itu, kental dengan budaya Hindu. Yang sampai sekarang itu sangat menghormati sapi di negara mana? India. Karena kebanyakan beragama Hindu. di India. Baik, selanjutnya, kira-kira ada pernah sudah pernah membaca selain tidak menyembelih sapi, kira-kira toleransi beragama dari Sunan Kudus itu apa saja? Ada yang pernah baca? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ya, Pak. Siap. Ayo, Nurul. Kenapa? Karena Sunan Kudus tidak melarang kegiatan yang dilarang dalam Islam. Berarti Sunan Kudus tidak langsung melarang
apa yang sudah dilarang di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya melakukan akulturasi budaya atau menyatukan budaya antara budaya Islam dengan budaya lokal. Kira-kira ada yang tahu bahasa akulturasi ini apa saja? Jadi kan menyatukan atau memadukan antara budaya lokal dengan budaya Islam. Dicari titik benangnya atau titik benang putihnya apa yang bisa disatukan antara budaya lokal dengan budaya Islam. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Minara. Minara. Nah, ini merupakan bentuk akulturasi atau perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lokal. Minara itu apa namanya? Kita kenal dengan biasanya ada di masjid. Nah, ini ada menara, ini ada di Masjid Kudus atau Masjid Al-Aqsa. Berarti Sunan Kudus membangun minara Kudus. Kita kenal dengan Minara Kudus. Ada yang tahu ini perpaduan dari apa saja kira-kira? Budaya apa saja? Kira-kira ini mirip dengan apa? Mirip dengan candi. Mirip dengan candi. Candi itu merupakan budaya dari Hindu. Jadi ada perpaduan Hindu dengan Islam. Dimirip-miripkan atau dipadukan, disatukan. Jadi Sunan Kudus membangun masjid dan Minara Kudus. Masjidnya pada saat itu masih kecil. Kalau sekarang mungkin sudah diperlebar karena sudah tidak memuat jemaah yang ada. Nah, itu kan. Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dan arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu Buddha. Ada yang tahu ini dibangun pada tahun berapa? Ayo. 1400 Masehi atau Hijriah? Ayo. 1400 Hijriah, benar. Oke. Coba kita cek. 1000 Masehi. Kalau Hijriah 956 Hijriah. Kalau Masehi 1549 itu waktu dibangunnya. Berarti Sunan Kudus ini hidup di antara tahun itu sebelum tahun 956 Hijriah. Pada saat itu. Mirip dengan candi. Ini mirip dengan candi. Lanjutkan. Nah, ini lebih dekat. Ada yang tahu berapa tingginya dari Minara Kudus? 18 meter. Ada berapa? 18 meter. 18 meter. Kalau lebarnya ada berapa? 10. Nah, di sana juga ada hiasan. Hiasan disebutkan di bukunya itu ada berapa? Hiasannya? 32 piring. Nah, piring berwarna biru dengan lukisan masjid, kemudian dengan manusia, unta, pohon kurma. 12 piringnya lagi berwarna merah putih dengan lukisan bunga. Ini tingginya ada 18 meter, ukuran perseginya 10 kali 10. Hiasannya bergambar, piring-piring bergambar sebanyak 32. Dengan dibagi 20 berwarna biru, kemudian 12 berwarna merah putih. Baik, kita lanjutkan.
tahu ini apa? Apa? Tempat Tempat wudu. Sudah pernah ke masjid-masjid kan? Ya. Ini ada tempat wudu. Nah, ini merupakan peninggalan dari Sunan Kudus. Ada yang tahu jumlahnya ini ada berapa? Jumlah tempat wudunya? Ada? 8. Baik. Ada 8 buah. Kenapa 8? Nah, itu merupakan bagian dari akulturasi antara agama Islam dengan agama Hindu. 8. Kenapa? Karena pasti ada alasannya Sunan Kudus. Tidak serta-merta langsung membuat 8, tapi ada tujuannya agar masyarakat tertarik di sana, kemudian bisa ikut beribadah dan seterusnya. Jumlahnya ada 8. Berarti membangun padasan atau tempat wudhu. Entah kata padasan ini diambil dari mana. Saya berpikir-pikir kemungkinan tempat hadas mungkin itu kan, tempat hadas, maka padasan, tempat hadas mungkin seperti itu. Entah kebenarannya. Nah, di dalam apa? Tempat wudhu itu ada semacam apa namanya ini? Arca, ukiran. Jadi Sunan Kudus itu juga mempunyai tujuan bagaimana ukiran itu bisa menarik masyarakat Kudus untuk bisa datang ke sana. Itu artinya tidak langsung memusuhi budaya yang ada pada saat itu. Budaya atau agama pada saat itu agama apa? Hindu. Ya, termasuk ini namanya arca. Oke. Nah, ini kenapa kok ada simbol arca? Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka. Jadi diletakkan itu lukisan agar masyarakat tidak jauh atau bisa lebih dekat dengan Sunan Kudus. Kalau sudah dekat atau sudah nyaman dengan Sunan Kudus, apa namanya? Nanti bisa tertarik, bisa ditambah ditambah ajaran-ajaran Islam. Jadi lebih mudah untuk masuk Islam. Nah, ini tempat wudhu. Ada yang sudah pernah ke sana? Tidak ada. Ada. Nanti semoga ada kesempatan untuk bisa berziarah ke Sunan Kudus. Ya. Amin. Ada 8 pancuran. Betul tadi ada jumlahnya ada 8. Terdapat 8 ajaran. Nah, kenapa kok 8? Nah, ini karena terdapat 8 ajaran, yaitu Astasangika Marga. Ajaran cara bersikap dalam kehidupan yang sudah diyakini pada saat itu. Lanjut. Nah, ini kalau mau 8-nya apa? Pemahaman yang benar, pemikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, pekerjaan yang benar, latihan yang benar, perhatian yang benar, konsentrasi yang benar. Ini 8 Sangika Marga. Kita lanjut ya. Gambar apa ini? Beduk. Ada yang sudah pernah lihat beduk? Sudah. Kalau di daerah kita, di daerah mana saja yang ada beduk? Ayo, yang masih ada beduk? Ada? Masjid di Jami Suman? Sudah. Ada. Sudah pernah ke Masjid Jami Sumenep? Sudah. Ada beduknya kan? Ada. Tapi pada masa itu Sunan Kudus itu bukan sekedar sekedar membuat ini menjadi budaya pada saat itu Sunan Kudus dalam menandai masuknya bulan puasa. Saat ini beduk itu dari dulu sudah digunakan sebagai tanda
masuknya waktu sholat. Sholat. Sekarang semakin berkembang, beduk itu tidak hanya digunakan waktu sholat, tapi kemarin itu biasanya, bukan kemarin sih, setiap malam hari raya mesti digunakan menggunakan beduk, yaitu di bulan apa namanya, di hari raya Idul Fitri. Semuanya termasuk di televisi ada gambar ketupat dan beduk biasanya. Jadi di bulan puasa sebagai tanda apa namanya, ciri khas orang Islam menabuh beduk. Asalnya beduk itu digunakan oleh Sunan Kudus sebagai tanda masuknya waktu bulan puasa. Baik. Nah, berdakwah lewat seni dan budaya. Nah, menjadi budaya sampai sekarang ini beduk yang sebagai beduk dandangan. Nah, itu nama kegiatannya yang digunakan untuk tanda masuknya bulan puasa. Sampai sekarang masih digunakan. Lanjut. Nah, ini di Sunan beduknya. Yang mau masuk bulan puasa pasti ditabuk beduknya ini. Nah, ini kalau yang di Sumeneb, di keraton, di Masjid Jami' Sumeneb. Di sana tetap digunakan ketika mau masuk waktu sholat. Ada jumlahnya biasanya, ketika ditabuk itu berapa kali dan sebagainya. Mungkin setiap waktu mungkin berbeda jumlahnya. Baik. Nah, untuk memperdalam apa peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam, kita masuk kita tonton video bersama ya. Bersama untuk memperdalam peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam. Sudah selesai, sudah bisa dipahami dengan menonton videonya dan membaca bukunya sudah? Sudah. Sekarang coba kita bentuk kelompok, dijadikan 3 kelompok ya. Dijadikan 3 kelompok. Ini jumlahnya sekarang yang hadir ada 18 orang ya. Berarti kalau dijadikan 3 kelompok, 6 per kelompok. Ya, kita sebelum masuk ke kita pembagian kelompok, kita icebreaker dulu biar tambah semangat. Kalau saya bilang jeruk, kalian duduk. Kalau saya bilang apel, kalian berdiri. Oke, siap? Siap. Percobaan dulu. Kalau saya bilang jeruk, maka duduk. Kalau bilang apel, berdiri. Siap? Saya bilang jeruk. Nah, bilang apel. Atau oke, coba sekali lagi. Jeruk. Coba sekali lagi. Kalau saya bilang jeruk, duduk. Kalau bilang apel, berdiri. Jeruk. Nah, ada yang belum fokus kan? Jeruk. Apel. Jeruk, apel, jeruk, nah. Apel, jeruk, apel, jeruk. Nah, terima kasih. Tambah semangat. Ayo kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ayo. Sudah mempunyai kelompok masing-masing? Sudah. Nah, baik. Saya bagikan kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, saya akan bagikan. Silakan
Silakan berdiskusi. Ayo. Sudah selesai semuanya? Sudah. Terima kasih. Bagaimana setelah belajar hari ini, sudah benar-benar paham? Paham. Sebelum kita akhiri materi pada hari ini tentang peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia, diantaranya akulturasi budaya dan menciptakan budaya yang baru. Artinya tidak menghapus budaya yang sudah ada demi menghormati masyarakat yang sudah berbudaya lebih dulu. Kita ketemu di minggu yang akan datang dengan pembahasan yang lain, yaitu peran positif pada diri Sunan Kudus. Nah, sebelum kita masuk untuk yang minggu depan, jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu ya. Ya. Belum kita pulang, kita akhiri dengan doa bersama. Ayo, siapa yang bisa mimpin doa hari ini? Silakan. Oke. Di sini. Oh. Silakan. Baik teman-teman, kita akhiri pelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Doa selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah selesai. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam